Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aprilia Suruni Ratnasari. NIM saya 18721501552. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pandasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pemasaran dan promosi dengan materi menganalisis produk Indomie dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista SPD MPD. Mari lanjut saja ke materinya. Di sini terdapat produk Indomie. Ketika mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia di tahun 1969, banyak masyarakat yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri harganya relatif terjangkau, mudah disajikan dan awet, Indomie berkembang pesat seiring dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Indomie adalah merek produk mie instan dari Indonesia yang merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk ini pertama kali dibuat pada tanggal 9 September 1970 yang kemudian dipasarkan ke konsumen mulai tahun 1972. Awal penjualannya, Indomie hanya mengeluarkan dua bagian dengan ayam dan udang. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar dari produk mie instan atau Indomie. Yang pertama, segmentasi geografis. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh dunia, di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan usia. Produk Indomie goreng dan kuah cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Bayi umur 0 sampai 6 bulan dianjurkan hanya mengonsumsi ASI eksklusif sehingga produk ini tidak cocok untuk bayi. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga mie instan Indomie tergolong murah sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditunjukkan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Yang C, segmentasi psikografis. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Lalu materi yang selanjutnya itu target pasar. Targeting dilakukan untuk menentukan beberapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut menurut Zaharuddin tahun 2006. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan pembuatan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Bite Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Selanjutnya ada posisi pasar. Posisi produk adalah kedudukan merek atau produk yang pada peta persepsi dan preferensi konsumen terhadap kedudukan merek-merek atau produk-produk pesaingnya. Indomie merupakan market leader untuk pasar mie instan di Indonesia. Begitu kuatnya citra Indomie di pasar sehingga sebagian besar masyarakat menganggap seolah setiap mie instan itu adalah Indomie. Perubahan gaya hidup acap mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu dari perubahan itu adalah digemarinya mie instan sebagai makanan substitusi nasi. Bahkan kian hari produk ini kian menjadi makanan pilihan konsumen karena selain praktis dan harganya terjangkau, mie instan juga cukup mengenyangkan perut. Saat ini Indomie masih merajai pasar mie instan di Indonesia, sekaligus merupakan perusahaan mie instan terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 16 miliar produk pada tahun 2017. Berikut yaitu analisis penetapan harga.
Harga adalah nilai barang atau jasa yang diungkapkan dalam satuan rupiah atau satuan uang lainnya. Sedangkan harga jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang dan jasa. Dalam hal ini, harga jual merupakan suatu yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang dan jasa serta pelayanannya. Perhitungan harga jual per kemasan produk yang dilakukan setiap nilai akhir barang, yaitu dengan menjumlahkan biaya-biaya produksi dan biaya lain untuk memproduksi suatu produk, sangat berperan penting untuk mendapatkan laba yang dihasilkan. Tabel di bawah ini menyajikan laporan laba yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Palembang. Pada bulan Oktober, harga pokok yaitu sebesar Rp1.089.000, harga jualnya Rp1.287.000, dan jumlah produk yang dihasilkan yaitu Rp7.113.498 per kemasan. Laba yang dihasilkan yaitu Rp1.408.472.604. Selanjutnya bulan November dan seterusnya sampai bulan Desember. Yang selanjutnya ada nama merek. Indomie adalah nama merek mie instan dari Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Indomie menjadi satu-satunya brand Indonesia yang masuk ke dalam top 10 global brand 2017 versi brand Footprint Kantar World Planner. Lembaga riset dari WPP Group, jaringan agensi komunikasi dan marketing terkemuka di dunia. Menurut riset yang dirilis Kantar Indonesia pada akhir Mei itu, Indomie menempati peringkat ke-8 merek yang paling sering dibeli oleh rumah tangga di seluruh dunia. Sebagai global brand, kini Indomie berada di lebih dari 100 negara di dunia, di sejumlah negara terutama negara-negara Timur Tengah dan Afrika seperti Nigeria. Indomie bahkan menjadi market leader. Dari sisi brand awareness, Indomie kini juga dikenal di banyak negara, terutama negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia, negara-negara tujuan TKI seperti Hong Kong dan Taiwan, dan negara lainnya seperti Australia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Bahkan di negara tertentu seperti Nigeria, Indomie diklaim sebagai merek asli negara tersebut. Di Sudan dan Lebanon, ketersediaan Indomie juga tercatat sangat tinggi. Brand ini hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Kemasan, prinsip yang penting dan mendasar dari teknologi kemasan yaitu dapat melindungi, memelihara, mewadahi, dan memberi informasi tentang produk. Pada prinsipnya, tujuan pengemasan adalah mewadahi dan melindungi produk melalui serangkaian distribusi dan penjualan. Tujuan utama kemasan adalah mewadahi dan melindungi, tetapi tujuan lain yang dapat bervariasi adalah pada penampilan, tekstur, grafis, bentuk, biaya, dan struktur. Ketika mendesain sebuah kemasan, tidak ada desain kemasan yang begitu benar atau salah, tetapi pertimbangannya adalah layak atau tidak. Pada desain kemasan, bagian depan terdapat gambar flash yang berisi informasi tentang tambahan bawang goreng dan dilengkapi dengan saus cabai. Gambar flash ini menunjukkan kelebihan produk dibandingkan dengan kompetitornya atau produk yang sudah ada. Dengan tambahan bawang goreng, diharapkan masyarakat dapat menikmati mie instan yang mirip dengan mie goreng lainnya yang ditaburi dengan bawang goreng. Sedangkan untuk saus cabai, karena kebanyakan masyarakat Indonesia menyukai masakan pedas, maka saus cabai diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk pembeli. Selanjutnya ada desain produk. Di sini tercantum ada mie goreng spesial, mie goreng rendang, mie goreng pedas, dan lain-lainnya. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengaruh ke produk-produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain.
Selanjutnya ada strategi iklan. Iklan biasanya dipasang di media cetak, media elektronik, billboard, iklan di TV sebagai sponsor acara, dan iklan lebih terbaru sekarang yaitu gencarnya pemasangan iklan di media internet. Strategi pemasaran melalui iklan ini akan selalu tetap diadopsi dan dipertahankan oleh PT Indofood karena merupakan satu-satunya strategi yang paling laris dan menyeluruh. PT Indofood juga melakukan strategi event dalam mendasarkan produknya. Event adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan roadshow atau membuat acara-acara meriah di suatu wilayah ataupun tempat. PT Indofood juga melakukan pembuatan soft sign. Pembuatan soft sign ini adalah membuat pesan-pesan yang menarik tentang produk yang kita tawarkan berupa spanduk, dan itu kita beri secara cuma-cuma dan gratis kepada pihak warung dan kedai-kedai yang berada di seluruh penjuru negeri Indonesia. Promosi penjualannya melalui satu tagline yaitu Indomie Seleraku, yang kedua iklan yang ada di billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Yang ketiga ada event Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung pada 24 April tahun 2008. Yang keempat ada pembuatan soft sign, yaitu spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Distribusi produk. Distribusi merupakan proses penyaluran barang dari produsen hingga sampai ke tangan masyarakat atau konsumen. Dalam PT Indofood, terutama produk Indomie, distribusi yang dilakukan terdiri dari distribusi bahan baku dan distribusi produk dari pabrik atau gudang menuju retailer atau supermarket. Untuk distribusi bahan baku, sumber bahan baku Indomie yaitu tepung terigu, di mana bahan tersebut disuplai dari PT Indofood divisi Flour Mills atau Bogasari. Salah satu kunci sukses Indomie terletak pada Indofood yang juga mempunyai posisi kuat pada merek tepung terigunya yaitu Bogasari. Produk mie instan yang digemari di Indonesia kebanyakan berasal dari produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu Sarimi, Indomie, Popmi. Tapi yang mengejutkan ternyata tidak hanya orang Indonesia yang menyukai produk mie instan dari Indofood, tapi nyaris semua orang di seluruh penjuru dunia menggemari Indofood atau Indomie. Di sini ada layanan konsumen. Dalam hal layanan konsumen, Indomie memiliki layanan yang sangat lengkap sehingga memudahkan konsumen untuk memberi kritik atau saran dan informasi lain tentang Indomie. Layanan yang dimiliki Indomie yaitu ada Facebook, Twitter, YouTube, website, Instagram, call center, dan email. Di sini tertera semua. Lalu di sini ada kepuasan atau evaluasi konsumen. Setiap perusahaan perlu mengupayakan agar konsumen merasa puas dengan produknya, sehingga konsumen memiliki loyalitas terhadap merek produk tersebut. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini berusaha menelaah hubungan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek. Untuk produk mie instan merek Indomie, produk dari Indofood Sukses Makmur Jayakarta, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Tingkat kepuasan konsumen mie instan merek Indomie di wilayah Pelem Kecut, Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta adalah sedang. Yang kedua, tingkat loyalitas merek mie instan merek Indomie di wilayah Pelem Kecut, Catur Tunggal Depok, Sleman, Yogyakarta adalah tinggi. Yang ketiga, koefisien kolerasi antara variabel bebas yaitu kepuasan konsumen terhadap variabel tergantung loyalitas merek adalah 0,774. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.